Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Jumat Agung. Kita sudah menikmati perjamuan kudus bersama dengan seluruh saudara di tempat kita masing-masing. Di hari ini, saya mengajak kita sejenak untuk melihat. Lihatlah bagaimana kondisi di dalam gedung gereja kita. Bagaimana bangku-bangku ini kosong dan tidak ada yang beribadah. Inilah kesunyian, inilah kesendirian. Kekasih-kekasih Tuhan, Sabtu sunyi sedang melanda kita saat ini. Saat ini, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk memaknai Sabtu sunyi di dalam kehidupan beriman kita. Apakah sebenarnya Sabtu sunyi itu? Dan bagaimana kita memaknai Sabtu sunyi? Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Sabtu sunyi mengingatkan kepada kita bahwa manusia berdiri di hadapan realitas kefanaan. Kita berdiri di hadapan realitas ketidakadaan. Sabtu sunyi mengingatkan kepada kita tentang ketiadaan absolut dan ketiadaan relatif. Apakah itu? Ketiadaan absolut adalah peristiwa kematian itu sendiri. Sebagai manusia, Tuhan Yesus mengalami kematian. Dia dimakamkan di dalam kubur batu. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus dalam kondisi sebagai manusia. Kemanusiaan Yesus mengalami kefanaan. Dia mati dan dimakamkan di dalam kubur. Sabtu sunyi juga mengingatkan kita tentang ketiadaan relatif, di mana keputusasaan, kesendirian, kepedihan, ketakutan, ketiadaan makna hidup bisa saja dialami oleh kita sekalian. Dan ini seringkali dan banyak kali melanda kita. Bapak Ibu Saudara, Sabtu sunyi mengingatkan kita pada kondisi para murid yang pada saat itu mengalami kepedihan. Mereka mengalami ketakutan dan mereka mengalami kekhawatiran. Mereka yang telah meninggalkan pekerjaan mereka, mereka yang telah memberi harta dan hidup bagi Yesus dengan sebuah harapan besar, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa guru mereka, bahwa Tuhan mereka telah meninggal. Perlakuan masyarakat, pemerintah waktu itu juga kepada para murid, para pengikut Yesus, membuat mereka hidup dalam ketakutan dan intimidasi. Bapak Ibu dapat baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19.
Bagaimana para murid mengunci pintu-pintu mereka karena mereka merasa takut. Dan juga di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, hari Sabat, hari perhentian, perintah untuk berhenti bekerja menjadi persoalan bagi para murid di Sabtu itu. Bagaimana mereka akan makan? Bagaimana mereka akan bekerja? Sedangkan mereka tidak boleh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Harta mereka telah habis. Mereka tidak memiliki apa yang harus mereka makan. Bapak Ibu Saudara, Sabtu Sunyi mengingatkan kita pada ketiadaan dan kefanaan. Saat tertentu dalam hidup kita, ada saat di mana Tuhan seolah tidak hadir. Ada saat di mana Tuhan menjauh dan kita seolah sendiri menghadapi hidup dan akhir hidup. Sabtu Sunyi menyadarkan kita tentang kuasa dosa yang membuat kita mengalami maut, mengalami ketiadaan Tuhan. Kuasa dosa membuat hubungan kita terputus dengan Allah. Maut membuat kita mengalami kematian, rasa putus asa, khawatir, kecewa, dan seolah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, menyadari akan ketiadaan diri kita, maka Sabtu Sunyi memanggil kita untuk berdiam diri. Sabtu Sunyi memanggil kita untuk merenungkan ketiadaan arti hidup kita tanpa Tuhan. Sebagai bangsa, kita mengalami Sabtu Sunyi ketika virus corona melanda. Kehidupan terancam, bahkan kegiatan sehari-hari kita pun menjadi terhambat. Banyak korban yang meninggal dan yang lainnya dalam perawatan. Dalam duka dan kesedihan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan seolah menjauh? Mengapa sepertinya kita dibiarkan untuk mengalami musibah ini? Banyak saudara kita mengalami kepedihan. Banyak dari mereka mengalami kekhawatiran dan duka cita, khususnya mereka yang terdampak langsung. Saudara-saudara kita yang dinyatakan orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan. Bagaimana mereka menghadapi perlakuan masyarakat atas sakit yang mereka derita? Mereka mungkin seperti para murid. Mereka merasa bahwa hidup mereka sendiri. Hidup mereka seperti ditinggalkan Tuhan. Hidup mereka merasakan kesepian karena perlakuan masyarakat. Para tukang ojek, buruh harian, pedagang, dan lain-lain, mereka semua yang menggantungkan kehidupan mereka dari pekerjaan sehari-hari.
mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka harus berhenti, mereka harus berdiam diri dan tinggal di rumah. Inilah kesunyian. Inilah bagian yang sedang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku, di hari Sabtu Sunyi yang akan kita lewati besok, maka kami menghimbau kepada kita, kepada saudara dan saya, mari kita lewati Sabtu Sunyi besok hari dengan merenungkan kehidupan kita. Mari kita melakukan puasa, baik dalam hal-hal makan dan minum. Misalnya, kita membatasi jumlah konsumsi yang tiap hari, misalnya 3 hari, kita kurangi jadi 2 hari. Yang tadinya kita 3 kali makan, kita jadikan 2 kali makan. Kita mengurangi kebiasaan negatif dan menggantinya dengan hal-hal positif. Kita mengganti kebiasaan kita marah, mengumpat, bersungut-sungut, dan menggantinya dengan hal-hal yang positif. Mari kita gunakan kehidupan kita besok dengan sebaik-baiknya. Mari kita kurangi penggunaan gadget dan memberi waktu lebih banyak dalam hubungan yang intim bersama dengan keluarga. Mari kita mulai mengurangi kegiatan-kegiatan kita dan menggantinya dengan perenungan diri. Menyadari bahwa kita manusia fana, kita manusia terbatas, dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Dan yang kedua, saudaraku, ini yang penting, dan saya berharap kita semua melakukannya. Mari sisihkan sedikit dari berkat Tuhan yang ada pada kita. 1 porsi makanan yang tidak kita konsumsi tadinya karena kita berpuasa, kita ganti dengan 1 kebutuhan pokok yang kita siapkan. Dan kita akan berikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung atas virus corona. Mari menjadi bagian dalam kesunyian mereka. Mari menjadi bagian dalam kesendirian mereka. Mari hadirkan Tuhan di tengah kesendirian saudara-saudara kita. Mari kita berbagi. Saya berharap mungkin koordinator kelompok bisa memfasilitasi pengumpulan ini. Kita sisihkan bagian dari berkat Tuhan. 1 kilo beras misalnya, atau 1 kaleng susu, dan kita berikan kepada saudara yang kita anggap terbatas. Mereka harus berjuang mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan mereka tidak dapat melakukannya karena virus corona. Mari Bapak Ibu Saudara, kita maknai Sabtu Sunyi ini dengan menjadi saudara-saudara yang berbagi kesunyian, berbagi kasih Tuhan di dalam kepedulian kepada saudara-saudara kita. Mari kita berduka bersama Tuhan. Mari kita bersedih bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pun tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah jauh daripada kita. Dan Ia pun mati bersama dengan kita. Itu berarti bahwa
dalam kesunyian sekalipun, dalam kepedihan sekalipun, dalam duka cita yang saudara dan saya alami, kita tidak sendiri. Sebab Tuhan pun bersedia mati untuk saudara dan saya. Selamat melaksanakan hari Sabtu Sunyi. Mari kita berikan hidup sebagai hamba, memaknai hidup ini untuk melayani Tuhan dengan segala hal yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah yang akan kita bawa menghadap Tuhan, iman dan kesetiaan. Mari kita mengakhiri sapaan di hari ini dengan kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan mari kita nyanyikan hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati sebagai hamba yang roh dan kebenaran sampai selamanya. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan yang kami rayakan dan nikmati melalui perjamuan kudus.
Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memaknai Jumat Agung ini dan secara khusus perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama dengan sungguh-sungguh. Dan tolonglah kami juga untuk menyongsong Sabtu Sunyi besok dengan memberikan hidup kami menjadi perenungan, menjadi penyadaran bahwa kami manusia yang berdosa. Kami tidak ada di hadapan Tuhan. Kami fana dan kami akan berakhir dalam kematian. Tolonglah kami Tuhan untuk menyadari hidup kami sebagai pemberian Tuhan yang luar biasa. Ajarlah kami untuk memaknai Sabtu Sunyi ini dengan baik. Dan tolonglah kami juga agar di dalam hari ini, di hari Jumat dan hari Sabtu besok, kami mempersembahkan hidup di dalam komitmen untuk juga berbagi secara khusus sedang merasakan duka, sedang merasakan keterpurukan, rasa khawatir, takut, bahkan mereka yang terdampak secara khusus, secara ekonomi karena wabah virus corona ini. Hadirkanlah kami sebagai utusan Tuhan, agar saudara-saudara kami tidak merasa sendiri, sebab Tuhan hadir melalui kami. Hingga kehidupan kami boleh bermakna di hadapan Tuhan, kehidupan yang menjadi hamba bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.